Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwan fillah a'azakumullah. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan pembahasan hadis seputar masalah faraid dalam kitab Jawami'ul Akhbar karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah sebagai lanjutan kajian kita hari Senin yang lalu. Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan pembagian warisan beberapa ahli waris yang telah saya sampaikan, maka di sini ada beberapa yang perlu saya sampaikan yang terkait dengan sebab-sebab seorang itu mendapatkan warisan. Yang pertama ialah an-nikah, dengan sebab adanya pernikahan. Asalnya tidak ada hubungan, tapi setelah ada pernikahan maka ada hubungan yang juga menimbulkan saling mewarisi. Ini antara suami dan istri. Sebelum jadi suami, sebelum jadi istri, itu tidak saling mewarisi. Tapi setelah jadi suami istri, itu bisa saling mewarisi. Itu namanya dengan sebab pernikahan. Kemudian an-nasab, dengan sebab silsilah nasab, hubungan darah. Ini antara anak dengan bapak, bapak dengan anak, anak dengan ibu, ibu dengan bapak, ya, dan lain sebagainya. Ya, ibu dengan anak, ya, anak dengan kakek, ya, anak dengan saudara-saudaranya yang lain, dan lain sebagainya. Namanya apa ini? Hubungan nasab. Kemudian sebab yang ketiga ialah al-wala, dengan sebab memerdekakan budak. Sekalipun dia tidak memiliki hubungan pernikahan, sekalipun dia tidak punya hubungan nasab, tapi dia memerdekakan seorang budak, yang kemudian budak itu merdeka, yang kemudian punya harta sendiri, yang kemudian mati, maka orang yang memerdekakannya juga dapat apa ini? Warisan. Itulah yang dikenal dengan istilah mu'tiq wal mu'tiqah. Ya, laki-laki yang memerdekakan budak atau perempuan yang memerdekakan apa ini? Budak. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang jumlah ahli waris dalam Islam. Yakni 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Di antaranya ada al-mu'tiq, laki-laki yang memerdekakan budak,
dapat warisan dari budak yang dimerdekakan. Dan dari pihak wanita ada al-mu'tiqah, wanita yang memerdekakan budak, maka dia juga dapat warisan dari budak yang dimerdekakan bila meninggal dunia. Kemudian hal-hal yang bisa menghalangi seorang mendapat warisan. Sebetulnya dia berhak mendapat warisan, tapi karena dia mendapatkan salah satu di antara perkara yang menghalangi mendapatkan warisan, maka tidak dapat warisan. Yang pertama ialah tarifu, perbudakan. Jadi budak tidak bisa menerima warisan. Asalnya merdeka, tapi kemudian jadi budak, nggak bisa jadi ahli waris, ya. Nah, sampai dimerdekakan. Kemudian yang kedua ialah al-qatlu, pembunuhan. Misalkan bapaknya kaya tapi pelit, anaknya sudah butuh duit, supaya cepat warisannya jatuh ke tangannya, dia bunuh bapaknya. Asalnya tanpa pembunuhan, anak tadi itu sebetulnya dapat bagian harta yang cukup besar. Tapi berhubung dia terburu-buru, kemudian sampai membunuh, nah ini asalnya dapat menjadi tidak bisa diberikan haknya dengan sebab dia membunuh bapaknya. Terus serahkan kemana hartanya? Kalau tidak ada ahli waris yang bisa menerimanya, diserahkan ke Baitul Mal, kas negara, ya, negara Islam, dan disalurkan untuk kepentingan umum. Kemudian yang ketiga ialah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Bapaknya Muslim, anaknya Buddha. Bapaknya mati, meninggalkan banyak warisan. Anaknya yang Buddha tadi itu nggak dapat apa-apa. Nggak boleh. Nggak dapat warisan. Ya. Maka perbedaan agama dalam Islam itu suatu perkara yang serius. Bukan suatu yang dimaklumi atau dianggap lumrah. Tapi suatu yang sangat apa ini? Serius dalam Islam. Ya, tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan, juga tidak bisa mendapatkan apa ini? Warisan. Awal musta'an. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, kita kembali melanjutkan bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris dari pihak laki-laki. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sebutkan tentang bagian bapak, abun. Bapak dapat berapa? 1/6. Bila si mayat meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Orang tua dapat 1/6 dari harta warisan bila anaknya meninggalkan anak atau cucu laki-laki. Anak laki-laki dia, atau cucu laki-laki. Kemudian bapak mendapatkan asobah, sisa harta. Ya. Jika si mayat tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, setelah ahli waris mendapat bagiannya masing-masing, kok ada sisa harta, semuanya dikasihkan ke bapak. Contoh, si mayat meninggalkan istri dan meninggalkan bapak. Istri dapat berapa? 1/4. Karena si mayat tidak meninggalkan anak. Ya kan? Dapat berapa? 1/4. Ya? Nah. Bapak dapat berapa? Ya sisa dari setelah dikasihkan 1/4 tadi itu. Berarti mendapat
3/4. Kasihkan semuanya ke bapak. Itu namanya asobah. Mendapat sisa harta. Kemudian kondisi yang ketiga ialah mendapatkan 1/6 sebagai bagiannya sendiri ditambah dengan sisa harta kalau ada. Bila si mayat meninggalkan warisan, meninggalkan ahli waris anak perempuan atau cucu perempuan, nggak ada laki-laki, yang nggak ada anak laki-laki, yang ditinggalkan cuma anak perempuan atau cucu perempuan. Ya. Nah, kasus si mayat mati, meninggalkan 1 orang anak perempuan, meninggalkan bapak. Nah, meninggalkan istri. Nah, bisa. Istri dapat berapa? 1/8. 1/8. Karena ada anak perempuan. 1/8. Anak perempuan karena 1 orang dapat setengah, separuh. Ya. Bapak dapat 1/6. Coba 1/2 ditambah 1/8 ditambah 1/6. Hasilnya berapa? Terus sisanya berapa? Nah, ayo hitung. Ya. Yang punya kalkulator ya, silakan hitung kalkulator ya. Berapa? Sisanya 5/24. 5/24. Ya, benar. Ya. Kayaknya antum ahli matematika. Sejak kemarin menjawab terus. Ya, nah, 5/24. Ya. Nah, ya sudah, itu kasihkan juga ke bapak. Itu namanya dapat 1/6 ditambah dengan sisa harta. Kasihkan juga ke bapak. Bila si mayat meninggalkan anak perempuan. Ya, atau cucu perempuan. Baik, barakallahu fikum. Itu baru bapak. Selanjutnya, bagian yang kedua. yakni bagian al-jad. Jad yakni kakek dari pihak bapak. Nah, jadi kakek yang sahih yang mendapat warisan ialah kakek dari pihak bapak. Bapaknya bapak, abul ab namanya, ya. Abul ab atau apa? Buyutnya, yakni abu abil ab. Bapak dari bapak dari bapak. Ini bagiannya sama dengan bagian bapak tadi. Ya, bagiannya sama dengan bagian bapak. Ditambah keadaan yang keempat, mahjub, tidak dapat jika bapaknya si mayat masih hidup. Ada bapak, ada kakek, kakeknya tersingkir. Bapak maju. Selama tidak ada bapak, bagian kakek dari pihak bapak tadi itu sama dengan bagian bapak yang saya sebutkan tadi. Kecuali bagian yang keempat, apa itu? Mahjub, dia terhalang, nggak dapat apa-apa. Hal ini terjadi bila bapak masih ada. Bapaknya si mayat itu masih ada. Ya, duduk manis berdampingan begitu. Ya, kakeknya sudah kipas-kipas mau menerima uang menurut dugaannya, ya. Ternyata hakim memutuskan kakek tidak dapat apa-apa. Langsung pingsan itu. Ya. Nah, rencana-rencana yang sudah disusun katakan semua, ya. Nah, baik. Nah, supaya tidak terlalu lama pingsannya, ya si bapaknya mayat tadi itu ya tahu diri ya, nah kasih persenan ya 5.000 atau 10.000 gitu ya, nah pantas-pantasan gitu, awal musta'an. Baik, yang kedua, yang ketiga, az-zauj, bagian suami. Suami di sini suami dari
si mayat. Pokoknya semua yang saya sebut itu terkait dengan si mayat. Suami dari si mayat. Nah, suami dari si mayat ini punya dua keadaan. Yang pertama ialah mendapatkan an-nisfu, separuh. Jika si mayat tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki atau anak perempuan. Kalau anak laki-laki, cucu laki-laki terus ke bawah. Tapi kalau anak perempuan titik. Artinya kalau ada cucu perempuan enggak bermasalah, ya. Anak perempuan yang diakui cuma anak perempuan. Tapi kalau cucu sampai ke bawah, ya, dari anak laki-laki. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma tarak walakum nisfu ma tarak azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian wahai para suami mendapatkan separuh bagian harta istri kalian yang meninggal dunia. Jika istri kalian yang meninggal dunia tadi tidak meninggalkan anak laki-laki. Ya, di sini para orang mengatakan anak laki-laki atau cucu laki-laki atau terus ke bawah. Dan atau anak perempuan saja. Titik. Keadaan yang kedua, mendapatkan ar-rubu seperempat. Bila si mayat tidak meninggalkan itu semuanya. Bila si mayat meninggalkan itu semuanya. Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, atau ada anak perempuan. Ya, dapat berapa ini? Seperempat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. Jika mereka meninggalkan anak, maka kalian mendapatkan seperempat dari peninggalan. Kasus, ada orang mati, meninggalkan suami, kemudian meninggalkan seorang anak laki-laki, kemudian meninggalkan bapak. Ada suami, ada anak laki-laki, ya, ada bapak. Bapak bagian suami, suami, anak, bapak. Berapa bagian suami? Seperempat. Ya. Berapa bagian anak? Asobah, sisa harta. Berapa bagian bapak tadi? Seperempat. 6, karena ada anak laki-laki. Kasihkan untuk suami seperempat, kasihkan untuk bapaknya 1/6, sisanya kasihkan anak laki-laki. 1/4 tambah 1/6 berapa? Sudah hitung sendiri ya. Nah, sisanya kasihkan anak laki-laki. Kemudian yang keempat, keadaan yang keempat untuk ahli waris ialah al-akh li'um, saudara laki-laki seibu. Ini dari si mayat, ya. Saudara laki-laki seibunya si mayat, ya. Saudara laki-laki seibu, al-akh li'um. Bagiannya ialah 1/6, as-sudus. Jika sendirian dan si mayat tidak meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan, atau bapak atau kakek, dia itu sendirian. Saudara laki-laki seibunya itu sendirian. Sendirian dalam arti tidak ada lagi saudara laki-laki seibu selain dia, ya. Nah, bukan berarti dia ahli waris tunggal, bukan. Sendirian maksudnya tidak ada lagi saudara laki-laki seibu selain dia.
Kemudian si mayat tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, tidak meninggalkan bapak, tidak meninggalkan kakek. Bagiannya apa ini? Setanah. Kemudian kondisi yang kedua, sepertiga. Mendapat sepertiga. Ya. Dibagi rata. Jika jumlah saudara laki-laki seibu lebih dari 1, 2 ke atas. Dan orang-orang yang saya sebut tadi tidak ada. Anak perempuan, anak laki-laki, bapak laki tidak ada. Terus jumlah saudara laki-laki seibu lebih dari 1. Dapat sepertiga dibagi rata. Kemudian keadaan yang ketiga itu mahjub. Mahjub artinya terhalang, enggak dapat bapak bila siapa saja yang saya sebut tadi ada salah satunya. Anak laki-laki atau anak perempuan atau bapak atau kakek. Kasus si mayat meninggalkan suami. Kemudian meninggalkan 1 orang saudara laki-laki seibu. Kemudian meninggalkan berapa bagian suami? Suami, kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian bapak. Suami dapat berapa? Separuh, setengah, ya. Jangan sampai salah, ya. Setengah. Kemudian saudara laki-laki seibu dapat berapa? Mahjub. Kenapa? Ada bapak. Kalau begitu bapak dapat berapa? Dapat sisa harta. Sisa harta. Nah, jadi separuh harta untuk suami, separuhnya lagi dikasihkan ke bapak. Nah, saudara laki-laki seibu nggak dapat apa. Kalau dapat persenan ya itu terserah yang dapat tadi ya. Nah, mau ngasih ya nggak apa-apa, nggak mau ngasih ya nggak apa-apa ya. Nah, berkofit. Contoh. Kasus yang lain. Mayat meninggalkan suami. Kemudian meninggalkan 2 orang saudara laki-laki seibu. Nah, gimana bagiannya? Suami dapat separuh. Saudara laki-laki seibu. Dapat berapa? Sepertiga. Ya kan? Benar. Dibagi rata. Ya. Nah, dibagi rata. Separuh tambah sepertiga. Berarti masih sisa, ya kan? Nah, bagaimana sisanya ini? Ini dalam masalah faraid ada istilah rad. Dikembalikan kembali ke ahli waris. Al-furud muqaddarah. Nah, satunya 1/2, satunya 1/3. Berarti ini asal masalahnya 6. 6. Apa tulis? Asal masalahnya 6. Kalau 6 berarti 6 dikali 1 dibagi 2 berapa? 3. Suami dapat 3 bagian. 6 dikalikan 1 dibagi 3 2. Berarti tinggal 1 ya. Itu namanya rod. Nah, supaya bisa genap, maka ada istilah apa ini? Penambahan asal masalah. Nah, laki-laki dihitung 1 kepala, 2 kepala, perempuan dihitung 1 kepala. Ini semuanya ternyata laki-laki. Berarti kepalanya berapa itu? Nah, 1 sampai 2, 6 ya.
Tiga. 6 tadi. Nah, baik. 6. 6 kali 6 berapa? 3. 6. Iya. Nah, 36 nanti dibagi lagi. Ya. 6 dibagi lagi nanti. 36. Nah, nanti dibagi bagiannya apa namanya? 1/2 tadi ya. 36 dibagi 2, kemudian 36 dibagi 3 ya. Nah, coba dihitung. Nah, genap nanti insyaallah ya. Nah. Barakallahu. Ya. Itu namanya penggenapan. Pecahan desimal ya. Nah, masalah semacam itu gampang karena ada fasilitas kalkulator ya. Nah, kalau enggak bisa ya tanya hitung-hitung gampang insyaallah. Gampang, cuma pecahan desimal diganti bilangan bulat, enggak pakai koma insyaallah bisa ya. Dalam ilmu faraid dijelaskan masalah itu ya. Nah, kemudian al-ibnu, anak laki-laki. Ini ahli waris yang kelima. Anak laki-laki. Bagaimana keadaan anak laki-laki? Anak laki-laki ini bagiannya ialah asobah. Karena dalam Al-Quran tidak disebutkan bagian tertentu, tetapi disebutkan secara global. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah telah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Untuk laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Tidak disebutkan seperti 3 atau 1/6, enggak. Itu namanya ulul asobah. Ahli waris yang nunggu sisa-sisa. Kadang sisanya banyak, kadang sisanya sedikit. Nah, untuk yang anak laki-laki ini, sisanya itu kebanyakan banyak. Anak laki-laki itu memang enak. Saudara laki-laki. Yang enggak enaknya kan nanti kalau sudah menikah, dia harus biayai anak orang. Nah, itu aja ya. Nah, adil kan? Kalau yang perempuan, walaupun dapat sedikit, oh nanti yang penting suaminya kaya, beres gitu ya. Nah, ya kan? Itulah keadilan Islam. Jadi enggak ada istilah emansipasi dalam masalah ini ya. Itu sudah adil, keputusan Allah itu adil. Karena siapa yang tidak puas dengan keputusan Allah berarti meragukan keadilan Allah, dan barang siapa yang meragukan keadilan Allah maka dia kafir, murtad dari Islam. Kalau memang benar-benar dia sampaikan dengan sadar dan dalam keadaan dia tahu perbuatan tadi menyebabkan keluar dari Islam, bukan cuma ikut-ikutan, berbahaya. Jadi dapat asobah. Nah, kalau sendirian namanya asobah binafsi. Kalau anak laki-lakinya itu banyak, namanya asobah ma'al ghair. Kalau bersama dengan anak perempuan, namanya asobah bil ghair. 2/1. Kemudian yang ke-6, ibnul ibni, cucu laki-laki. Cucu laki-laki, bagiannya sama dengan anak laki-laki. Sama. Kecuali satu. Kalau anak laki-lakinya masih hidup, maka cucu laki-laki terlempar, mahjub. Enggak dapat apa. Bapaknya sudah dapat, melu-melu. Ya, nah, enggak dapat, mahjub. Nah, barakallahu fikum. Kasus supaya terlatih. Si mayat meninggalkan suami, zauj. Si mayat juga meninggalkan al-jad, kakek. Si mayat juga meninggalkan al-ahli saudara si ibu. Si mayat juga meninggalkan anak laki-laki 1 dan anak perempuan 1. Bagaimana bagian masing-masing? Suami dapat berapa? 1/4. Karena ada anak ya. Pokoknya kalau ada anak itu 1/4 suami. Kemudian kakek dapat? Kakek
mahjub. Hah? Ayo. Kakek dapat berapa? Mahjub ataukah dapat? Gimana tuh mahjub gimana? Ada bapak enggak tadi? Enggak ada. Berarti kakek dapat. Ya. Dapat Nah, kakek dapat. Enggak ada bapak. Kakek itu baru senggol. Enggak dapat kalau ada bapak ya. Nah. Kadzalika. 1/6. Suami dapat 1/4, kakek dapat 1/6. Saudara laki-laki ibu, al-akhrium. Nah, ini baru mahjub. Kenapa? Terus ada anak laki-laki, ada kakek, ya. Nah, enggak dapat dia. Nah, anak laki-laki dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? Asobabil ghair 2/1. Mana perempuan 2/1. 1/2, 1/6. Satunya lagi mahjub ya. Satunya lagi asobabil ghair. Berarti sudah dikasihkan 1/2, sudah dikasihkan 1/6. Sisanya berapa? Nah, kalau pecahan desimal itu agak rumit. Kalau digenapkan gampang. Nanti kasih asal masalah saja. Asal masalahnya 6. 6 berarti dibagi 2 berarti dapat 3. Suami dapat 3 bagian. 6 dibagi 6 berarti 1. Kakek dapat 1 bagian. Sisanya berapa? Kan berarti 4 bagian. Sisanya 2 bagi 2 bagian. 2 bagian ini 2/1. Laki-laki 2, perempuannya 1. Ya. Nah. Paham ya? Nah, ya, siapa? Ini 2 bagian misalkan 20 juta begitu ya. Ya laki-lakinya berapa? Itu 20 juta dibagi 3 dulu, ya. 2 kasihkan laki-laki. Ya. 2/3 dikasihkan laki-laki, 1/3 dikasihkan apa ini? Perempuan, anak perempuan tadi. Barakallahu fikum. Waqada. Kemudian yang ke-7, al-akh asy-syaqiq. Saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung dari si mayat ya. Kemungkinan yang pertama dia mendapat asobah. Sisa apa? Jika si mayat tidak punya anak laki-laki ya. Atau cucu laki-laki atau bapak atau kakek ya. Nah, penting itu ya. Jika si mayat tidak punya anak laki-laki atau cucu laki-laki atau bapak atau kakek, maka dia asobah. Kemudian yang kedua, dia itu mahjub, enggak dapat warisan. Jika yang disebutkan tadi itu salah satunya ada anak laki-laki atau ada cucu laki-laki atau ada bapak atau ada kakek. Kemudian yang ke-8, al-akh li ab. Saudara laki-laki sebapak. Ini mendapat asobah juga. Jika si mayat tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki atau bapak atau kakek dan tidak meninggalkan saudara laki-laki sekandung. Ada tambahannya itu. Tidak meninggalkan saudara laki-laki sekandung. Kalau meninggalkan salah satu itu semua, ya, maka tidak dapat apa-apa. Mahjub. Saudara laki-laki sebapak itu mahjub. Yang ke-9. Terus sampai 15 ya. Nanti latihan. Yani ibnul akh asy-syaqiq. Anak dari saudara laki-laki sekandung. Ada apa ini? Keponakan
dari saudara laki-laki sekandung. Tambah lama tambah gampang. Dia mendapat asobah jika si mayat tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak. Tidak meninggalkan itu semuanya. Kalau meninggalkan itu semua atau salah satu saja, mahjub, nggak dapat. Saudara, anak dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian yang ke-10, ibnul liab, anak dari saudara laki-laki sebapak. Ini keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Dia mendapat asobah bila mayat tidak meninggalkan apa yang disebutkan tadi. Bagi keponakan saudara laki-laki apa ini? Sekandung ya. Ditambah dengan tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Tidak ada keponakan dari saudara laki-laki sekandung ya. Nah, kalau ada salah satunya nggak dapat. Gampang sudah. Jadi kemungkinan besar nggak dapat orang kayak gini itu belakang-belakang dia. Nah, sudah untuk dapat itu rintangannya cukup terjal ya. Nah. Kecuali kalau mati massal ya, tenggelam semua di kapal, tinggal dia baru itu ya. Nah, tapi kalau masih normal-normal saja itu biasanya rata-rata nggak dapat ya. Kemungkinan besar masih hidup ya. Nah, tapi tetap dikaji mengantisipasi kemungkinan terburuk tadi itu ya, mati massal kena gempa atau banjir atau tenggelam ya, perang sebagainya. Yang ke-11, al-ammu syaqiq, paman sekandung. Nasibnya juga sama. Asobah dapat diserta jika apa yang disebutkan tadi tidak ada. Ditambah tidak ada keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Ya. Nah, kalau ada salah satunya, tersingkir paman sekandung. Nah, terus yang ke-12, al-am liab, paman sebapak. Ini lebih parah lagi. Ya, nah, sambung terus ini ya. Dapat asobah kalau semua yang disebutkan tadi tidak ada. Ditambah dengan harus tidak ada paman sekandung. Nah, ya kan? Bila salah satunya ada, tersingkir, nggak dapat. Yang ke-13 tambah parah lagi. Ibnul am asy-syaqiq, anak paman sekandung. Anak paman sekandung. Nah, ini dapat asobah jika apa yang disebutkan tadi tidak ada. Ditambah tidak ada paman sebapak. Ya. Nah, kalau salah satunya ada, nggak dapat warisan. Yang ke-14 tambah parah lagi. Ibnul am liab, anak laki-laki dari paman sebapak. Dapat asobah serta jika semua yang disebut tadi tidak ada. Ditambah dengan tidak adanya anak laki-laki dari paman sekandung. Kalau ada salah satunya, nggak dapat warisan. Dan yang terakhir dari kalangan ahli waris laki-laki ialah al-muqtid, laki-laki yang memerdekakan budak. Dia hanya dapat warisan dari budak yang dimerdekakan,
Bukan keluarganya si budak itu, bukan. Terkait dengan budak yang pernah dimerdekakan saja. Bagaimana? Dapat enggak? Dapat asobah. Bila ulul asobah tidak ada. Coba dicari. Ahli-ahli waris yang sempat bisa mendapatkan asobah. Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, paman, bapak, teman sekandung, saudara laki sebapak, saudara seibu, ya. Nah, saudara laki sekandung, semuanya itu kalau tidak ada, baru dapat sisa harta. Kalau semuanya itu ada, ya gimana lagi? Dia maju, nggak dapat. Ya, barakallahu. Nah, ini ahli waris laki-laki. Adapun ahli waris wanita ini jumlahnya 10 orang. Ya. Kasus. Sampaikan nanti. Lanjut hari Senin insyaallah. Selesaikan. Ya. Kasus. Sudah kita sudah mendapatkan 15 ya. Tapi kasusnya masuk juga ahli waris dari kalangan wanita. Ya, enggak masalah walaupun belum dibahas ya, sebagai latihan. Si mayat meninggalkan suami. Kemudian yang kedua, meninggalkan saudara laki-laki sekandung. Ya. Saudara laki-laki apa ini? Sekandung. Kemudian meninggalkan anak perempuan satu. Nah. Kemudian meninggalkan saudara perempuan sekandung. Anak laki-laki sekandung, perempuan sekandung, suami, kemudian satu orang anak perempuan. Baik, berapa bagian masing-masing? 6. Suami dapat? 4. Karena ada anak perempuan. Anak perempuan 1 dapat berapa? Walaupun belum dibahas, siapa tahu ada yang sudah tahu. Separuh. Saudara laki-laki sekandung 1, saudara perempuan sekandung 1 dapat berapa? Asobah bil ghair. 2/1. Ya, kita saja bagian. Kasihkan separuh untuk anak perempuan, dikasihkan seperempat untuk suami, ya. Sisanya berapa? Setengah tambah seperempat. Itu dikasihkan untuk saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung dibagi 3. 2 dikasihkan, 2/3-nya dikasihkan saudara laki-laki sekandung, 1/3-nya dikasihkan saudara perempuan sekandung. Ya, jadi sisa bagian tadi dibagi 3, ya. 2 bagian dikasihkan ke saudara laki-laki sekandung, 1 bagian dibagikan ke saudara perempuan sekandung. Wah, kada. Nah, gampang insyaallah kalau hafal apa yang saya sampaikan tadi, itu harus hafal itu ya. Nanti ditambah 10 bagian ahli waris perempuan harus hafal di luar kepala. Sudah bisa menguasai faraid 85%. Yang sisanya berapa persen itu? 15%. Nah, itu cuma lain-lain. Masalah-masalah yang gharib, yang jarang muncul. Ya, di tengah-tengah masyarakat. Tapi pernah terjadi dan kemungkinan juga bisa terjadi. Ya, masalah-masalah semacam itu
dibahas dalam yang 15% tadi, ya. Nah, barakallahu. Sebetulnya bagi harta itu gampang. Tapi kalau menenangkan semua pihak supaya duduk manis semeja mau menerima keputusan Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu yang membutuhkan perjuangan, ya. Dalam satu keluarga yang biasa belajar agama, yang bisa taklim cuma satu, ya. Nah, perempuan lagi, wah. Sementara yang lainnya nggak ada yang taklim, agamanya ya seenaknya, ya. Orang tuanya meninggal, nah, sudah. Bagaimana si orang diri perempuan lagi memperjuangkan penegakan syariat Islam di tengah keluarganya itu. Itu namanya penegakan syariat Islam di tengah keluarganya, ya. Sebelum nanti ditegakkan di negara, di tengah keluarganya dulu, ya. Itu Masya Allah berat sekali tentangannya, ya. Apalagi terkenal moto hijau, matanya itu hijau. Kalau lihat uang, walaupun 100 rupiah itu seperti uang emas. Rebutan, sukanya itu caplok-caplokan, ya. Nah, itu yang membutuhkan orang kuat yang bisa menenangkan mereka, memahamkan mereka sebelum membagi apa ini? Warisan. Ya. Nah, ujung-ujungnya yang perempuan tadi kalah. Langsung dibawa ke pengadilan negeri. Nah, kalau sudah pengadilan negeri, ya laki perempuan sama. Ya. Nah, menurut mereka laki-laki perempuan apa ini? Memiliki hak yang sama. Ya sudah. Penegakan syariat Islam masih belum bisa diterapkan di tengah keluarganya. Ya, dalam lingkup kecil saja tantangannya sebesar itu. Dengan sebab apa ini? Ada sebagian besar pihak yang enggak paham agama dengan baik, hanya ikut-ikutan atau hanya namanya saja. Apalagi penegakan syariat di sebuah negara Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke yang wilayahnya Masya Allah luas sekali, yang sebagian besar penduduknya itu Islam-Islaman. Paksakan perang saudara, ya. Bagaimana caranya supaya bisa terlaksana? Ya, tadi itu pelan-pelan, tapi terus dilaksanakan di tengah keluarga, ya. Kemudian tetangga, kemudian masyarakat yang ada di desanya, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai kemudian nasional. Nah, semuanya jadi paham agama. Caranya begitu. Taklim itu ya, taklim keluarga, taklim tetangga, taklim antar RW, perumahan, sak desa, sak kecamatan, sak kabupaten, sak provinsi, nasional. Nah, setelah itu gak usah pakai dipaksa, semuanya satu kata ditegakkan syariat apa ini? Islam. Ya, di antara syariat Islam itu ialah pembagian harta menurut faraid. Barakallahu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.